Kira-kira Mas tahu nggak apa itu ilmu administrasi niaga UI? Kurang tahu deh. Aduh, kurang tahu deh. Tahu? Taunya perdagangan. Perdagangan ya? Iya. Ini nggak tahu. Pernah dengar, tapi saya dengar. bukan itu. Oh, oke. Sayangnya. Wah, belum tahu saya. Kalau misalkan saya bilang ilmu administrasi niaga, apa sih yang terbesit di pikiran Masnya kalau misalkan aku bilang itu? Mungkin kayak ekonomi kali, kayak surat menyurat gitu sih kayaknya. Belum tahu sih sebelumnya. Paling sih kalau yang gue lihat-lihat dari teman-teman gue, ilmu administrasi niaga belajar tentang akuntansi sih. Administrasi biasanya kan keuangan ya. Iya. Terus kira-kira apa lagi, Pak? Ya apa ya? Administrasi ya kayak akunting gitu ya. Administrasi niaga berarti lebih ke perdagangan ya. Ekonomi praktis mungkin ya, ekonomi makro ya berarti. Aku sih ke situ karena aku jurusannya sebenarnya bukan ekonomi. Tentang penjualan, perdagangan, pendistribusian. Udah sih, tanya itu aja. Oh, oke. Makasih, Kak. Jadi administrasi bisnis atau administrasi niaga itu jurusan yang secara keseluruhan mempelajari tentang pengelolaan perusahaan dan bagaimana membuat kebijakan strategis untuk perusahaan. Kan banyak yang miskonsepsi tentang administrasi. Sebenarnya administrasi itu gimana sih? Kalau dalam konteks niaga ini, administrasi berarti proses pembuatan kebijakan. Jadi ya kita belajar tentang pengelolaan perusahaan dan gimana bikin strategic planning buat perusahaan, kayak menentukan vision, purpose, dan juga goals perusahaan ke depannya. Nah, singkatnya, jurusan Ilmu Administrasi Niaga UI itu adalah salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jurusan ini tuh udah ada sejak tahun 1961. Pada waktu itu masih tergabung di Fakultas Hukum Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan. Itu fakultas gabungan antara FISIP dengan FH. Kemudian FISIP memisahkan diri dari FH, namanya Fakultas Ilmu Sosial. Pada waktu itu ilmu administrasi niaga ada di Departemen Ilmu Administrasi, di mana departemen ini membawahi 3 jurusan. Yang pertama ada Fiskal, Niaga, dan Negara. Kemudian pada tahun 2015 Departemen Ilmu Administrasi ini memisahkan diri dari FISIP UI dan kemudian jadi fakultas sendiri, dan Ilmu Administrasi Niaga yang tadinya dari prodi sekarang jadi departemen tersendiri kayak gitu. Nah, di niaga itu ada 2 kelas, ada kelas reguler sama paralel. Tapi kalau untuk belajarnya sih bareng-bareng, kelasnya digabung, jadi benar-benar nggak ada gap gitu antara anak reguler dan paralel. Mungkin karena orang-orang mikirnya fakultas ilmu administrasi berarti ngerjain hal-hal yang berbau administratif. Itu tuh enggak sama sekali, karena kita tuh belajar tentang bisnis gitu loh. Kita belajar bisnis dari berbagai aspek, luas banget, dan tentu aja kita juga didorong untuk menjadi seorang entrepreneur. Di niaga belajar apa aja sih? Di niaga itu kita mempelajarin cara mengelola orang-orang dalam sebuah bisnis, membuat strategi dan tata kelola, dan analisis suatu masalah dari prospek bisnis tapi juga dari kacamata publik. Nah, menurut gue ini menarik banget sih, karena kita nggak semata-mata hanya belajar cara ngebuat bisnis kita untung, tapi juga gimana bisnis kita didukung oleh semua stakeholder seperti publik dan juga pemerintah. Kita juga ada hitung-hitungannya dari akuntansi sampai matematika niaga terapan, dan nantinya juga kita bakal dipecah sesuai minat, yaitu human resource, finance, dan marketing di tahun ketiga. Di niaga itu general banget belajarnya. Jadi kita tuh belajar mulai akuntansi, kita juga belajar pajak, tentu aja dalam bisnis ya pajaknya. Terus kita juga belajar tentang perilaku organisasi. Nah, ada juga beberapa hal yang mungkin lebih spesifik, misalnya kayak manajemen sumber daya manusia, telemanajemen, atau misalnya kayak pemasaran sosial, ada juga pengantar pemasaran, dasar-dasar manajemen keuangan, banyak banget pokoknya. Jadi kita tuh belajar bisnis dari benar-benar dari berbagai sisi, kayak dari internalnya, dari eksternalnya, hubungan dengan perusahaan dengan pemerintah, dengan perusahaan lain, itu juga kita belajar. Nah, terus nanti kalau misalnya udah ada di tingkat yang lebih tinggi, kita tuh ada mata kuliah evaluasi proyek dan kewirausahaan, dan itu tuh mendorong para mahasiswanya untuk menjadi seorang entrepreneur yang membuat bisnis gitu. Keren banget deh. Kebetulan aku merupakan angkatan 2019, di mana aku angkatan terakhir yang mendapatkan kurikulum lama.
Nah, kurikulum aku itu beda sama kurikulum di tingkat aku, yaitu angkatan 2020, di mana angkatan 2020 ini udah langsung lebih mempelajari terkait niaga atau udah fokus terhadap niaganya secara dari awal gitu. Sedangkan kalau aku tuh dulu pas awal masih belajar terkait hukum, pajak juga aku belajar, tapi di tingkat aku angkatan 2020 itu udah langsung fokus ke materi-materi yang emang fokusnya ke niaga. Aku di niaga tuh balance banget ya teori sama hitung-hitungannya. Terus surprisingly kita kayak gak ada ekonomi gitu di semester awal. Aku nggak tahu sih semester depan kayak gimana. Cuman semester 1 sama semester 2 kebanyakan tuh langsung kayak menjurus ke organisasi, bisnis, perusahaan gitu. Karena aku kemarin dapat tata kelola perusahaan, terus teori organisasi, kayak gitu. Terus tapi ada hitung-hitungannya juga, kayak akun, statistika, sama manajemen keuangan, kayak gitu. Kalau ditanya banyakan teori atau hitungan, sebenarnya menurut aku ketika aku udah nyampe semester 4 ini itu masih lebih banyakkan teori ya, dimana mata kuliah yang hitungan itu sampai aku semester 4 ini ada akuntansi itu ada 3, ada akuntansi 1, akuntansi 2, akuntansi biaya. Habis itu belajar statistik juga, ini tapi pasti semuanya juga bakal belajar ya kalau statistik, karena kan perlu untuk tugas akhir. Habis itu matematika niaga terapan sama belajar tentang keuangan. Nah sisanya itu lebih fokus ke teori, jadi kalau ditanya banyakkan teori hitungan kayak lebih banyakkan teorinya sih. Apa alasan masuk ilmu administrasi niaga? Oke, jadi kenapa gue masuk niaga itu sebenarnya karena passion gue adalah di bisnis. Pas lagi gue lihat jurusan ini tuh matkulnya tuh ngarah banget nih ke bisnis. Soalnya banyak matkul-matkul yang menurut gue cocok nih dengan bisnismen, kayak ada kewirausahaan, terus ada negosiasi strategik, terus ada akuntansi. Nah di sini tuh kita bakal belajar 3 peminatan, ada marketing atau pemasaran, terus ada finance atau keuangan, dan ada HR atau sumber daya kayak gitu. Jadi gue ngerasa oh ini kayak jurusan ini tuh cocok sama gue karena cita-cita gue sendiri emang pengen jadi entrepreneur kayak gitu. Karena menurut gue jurusan ini masih unrated banget, padahal mata kuliah yang ditawarin juga menarik banget. Dan kalau kalian sadar mungkin di luar negeri itu gak ada manajemen tapi ada business administration. Jadi alasan gue biar saat S2 nanti gue bisa mengambil sesuatu yang lebih spesifik sesuai minat gue tanpa harus ngambil business administration lagi yang sifatnya umum. Udah aku awalnya gak tahu kan niaga itu apa, tapi setelah aku cari tahu di websitenya, aku lihat matkulnya, ternyata tuh menarik banget dan cocok sama karir yang aku pengen di masa depannya, itu di dunia bisnis. Lingkungan pertemanan yang ada di Niaga UI, kalau misalkan secara akademis menurut gue sangat positif ya. Ini nggak lebay atau gimana, tapi gue tuh mulainya awalnya gue tuh orangnya malas nyatet, malas belajar dan nggak merhatiin guru. Tapi ketika gue masuk di lingkungan Niaga UI itu gue ngerasa kalau misalkan gue tetap jadi gue yang dulu, itu gue gak bakalan maju, bakal ketinggalan sama yang lain. Jadi kalau misalkan kita gak berusaha untuk berkembang, kita bakal ketinggalan banget. So overall menurut gue lingkungan pertemanan yang ada di Niaga UI itu sangat positif, membuat kita terpacu lah untuk menjadi yang lebih baik. Selalu dengar kalau niaga tuh kayak keluarga, dan pas masuk berasa banget kalau misalnya itu tuh benar. Jadi individu dari di niaga sendiri aja tuh udah ramah-ramah banget dan open banget sama orang-orang baru, dan apa ya istilah niaga tuh kekeluargaan itu kerasa banget, benar-benar kerasa banget. Kebetulan aku juga ngerasa di bagian akademik ya, di bidang akademik maupun organisasi saling support each other gitu loh. Jadi nggak ada ngerasa tuh namanya kayak oh ditinggalin nih sama anak niaga, orang-orangnya songong-songong, nggak sama sekali, mereka baik. Apalagi aku kan anak daerah ya jatuhnya, aku dari Sukabumi dan teman-teman aku mayoritas orang Jakarta. Dan kebetulan mereka tuh nggak membeda-bedakan gitu loh, kayak oh dia mah anak daerah nggak usah ditemenin, nggak kayak gitu sama sekali. Tapi mereka malah ngerangkul kayak oh iya baik banget, bahkan beberapa kali aku diajak main di Jakarta dan gitu deh, pokoknya seru banget. Dan anak-anak niaga juga seru-seru banget.
mereka tuh nggak yang ambis banget belajar juga enggak, dan yang main banget juga enggak. Jadi balance sih antara main sama belajar kayak gitu. Aku baru tau ini juga pas masuk niaga. Jadi tuh kalau di niaga dibagi per kelas gitu, kelas A, kelas B, kelas C, nggak kayak di fakultas lain kan. Kalau per matkul beda. Nah jadi kalau di niaga enggak, jadi kayak di SMA gitu loh. Jadi kita bakal ketemu orang yang sama tiap hari, dan menurut aku itu mempermudah banget untuk cari teman, cari orang-orang yang klop sama kita gitu, dan mereka suportif banget dan chill gitu loh semuanya. Nah, kalau misalnya dosen di niaga itu gimana? Nah, sebenarnya jujur selama gue 4 semester di niaga belum ada yang galak banget sih dosen. Jujur semua dosennya baik-baik banget. Terus dosennya juga ngajar enak-enak. Bahkan ada beberapa dosen yang menurut gue tuh kayak guru bimbel ngajarnya. Jadi masuk ke otak. Terus ilmu yang kita dapetin juga menarik-menarik banget. Apalagi Prof Chandra, insight bisnisnya tuh mantap-mantap banget deh pokoknya. Kayak gitu. Kurang lebih gak jauh beda ya sama apa tadi istilah tadi. Kalau niaga tuh kayak keluarga, dosen-dosennya tuh chill juga, nggak ada yang ribet-ribet berarti banget juga gitu, enggak. Asik sih dosen-dosennya. Dosen aku ada yang pernah membuat video materi gitu, terus ada juga yang emang open chat diskusi di grup WhatsApp dan sebagainya. Terus dosen di niaga itu karakternya kebanyakan tipe yang gaul-gaul gitu. Jadi meskipun ada dosen yang berumur, itu juga ada loh yang bahkan mengikuti perkembangan zaman tuh bener-bener diikutin banget. Jadinya ketika ngobrol sama kita terkait entah itu cara pemasaran segala macam, bener-bener sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadinya ngobrolnya jadi lebih nyambung, lebih asik juga. Tugas-tugasnya juga bahkan ada yang ikut juga bikin TikTok segala macam. Jadi dosen-dosen di niaga benar-benar sangat mengikuti bagaimana mahasiswanya berkembang. Santai banget, kayak nganggap ke kita tuh kayak oh ya udah biasa aja, bukan yang serius-serius banget itu loh. Kayak misalnya kita bercanda, kita nanti di kelas cerita-cerita, itu tuh boleh banget. Tapi mungkin ada sih beberapa dosen yang lebih serius, tapi masih baik-baik gitu loh. Kayak mereka ngasih ilmunya tuh kayak nggak pelit banget. Kalau misalnya kita tanya ini, mereka mau. Terus mereka kalau misalnya diajakin buat bimbingan lomba, mereka mau. Kalau misalnya diajak diskusi, mereka mau. Pokoknya open banget deh anak-anak dosen-dosen ilmu administrasinya kayak itu, keren banget. Kalau misalnya kayak ngajarnya, mungkin ada yang lebih tegas ya, ada yang agak tegas, tapi ada juga yang santai, terus ada juga yang ketawa-ketawa. Banyaknya sih lebih banyak ke dosen yang bikin ketawa gitu loh, bukan yang serius-serius menyeramkan gitu, nggak ada sama sekali. Prospek kerjanya itu luas banget karena kan kita tuh mempelajari keahlian penting seputar mengelola dan menganalisis data gitu kan. Jadi kita bisa jadi business consultant, market research analyst, HR specialist, finance analyst, terus banyak juga alumni niaga yang jadi entrepreneur. Alumni niaga tuh banyak kerja di startups, FMCG companies, sampai consulting juga banyak. Kita tuh lebih ke kerja di mana aja, yang penting organisasi yang bergerak bertujuan untuk mencari profit kan, karena bisnis. Misalnya kalian mau jadi HR bisa, karena kita belajar juga tentang talent acquisition, talent development, atau misalnya mau jadi finance, mau jadi accountant, atau misalnya kita mau jadi ngurusin finance di suatu perusahaan, itu belajar banget. Terus mau jadi business analyst, business development, atau mau jadi seorang digital marketer, itu bisa banget karena kita belajar itu ya. Terus bisa juga kita jadi konsultan, business consultant juga bisa, atau misalnya kayak kerja di beberapa perusahaan consulting firm, itu bisa banget. Ada alumni dari niaga yang masuk situ. Nah, beberapa alumni niaga yang udah bekerja itu banyak yang telah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Kayak ada alumni aku yang telah bekerja sebagai seorang konsultan forensik di PwC, lalu juga bekerja di bidang business development di Astra, terus juga menjadi seorang key account management di Lazada dan juga lain sebagainya. Jadi banyak banget, dan
pasti prospek kerja lulusan seorang admin niaga itu sangat begitu luas. Kalau di manajemen itu mungkin mereka lebih fokus ke manage suatu perusahaan atau suatu divisi atau suatu departemen. Tapi kalau di administrasi niaga, dari kata-katanya aja administrasi itu adalah tata kelola artinya, dan niaga tuh ya bisnis, jadi tata kelola bisnis. Jadi administrasi niaga ini cakupannya tuh lebih luas karena kita tuh mempelajari tidak hanya dari internal perusahaannya, tapi kita juga belajar eksternal perusahaannya. Kayak kita belajar tentang government relation, kita belajar tentang public policy, kayak gitu-gitu. Dan kita juga belajar pajak. Jadi apa yang dibutuhin secara keseluruhan sama perusahaan tuh kita pelajarin di administrasi niaga, kayak gitu. Menurut gue beda banget karena di niaga kita diajarin hal-hal yang dari kacamata publik juga. Jadi kita menganalisis kebijakan itu bakal berdampaknya gimana juga ke bisnis kita. Jadi kita nggak buta akan kebijakan publik. Nah terus kita juga diajarin good corporate governance, diajarin sebuah berkaitan dengan publik yang akan berdampak pada bisnis. Kita juga diajarin tentang cara membuat bisnis dari A sampai Z di mata kuliah kewirausahaan strategik. Jadi menurut gue kalau lo mau jadi entrepreneur, ini adalah jurusan yang paling tepat buat lo. Perbedaan antara business administration dengan manajemen itu, kalau administrasi bisnis itu lebih ke perencanaan jangka panjang dan pembuatan kebijakan dalam perusahaan. Sementara kalau manajemen itu lebih ke bagaimana kebijakan terimplementasi dengan baik dan kegiatan operasional di perusahaan itu berjalan secara efektif dan efisien gitu. Jadi singkatnya mungkin manajemen itu tentang teknis, tapi administrasi niaga itu tentang strategis. Kalau negara mempelajari tata kelola pemerintah, kebijakannya, sedangkan kalau fiskal mempelajari cara perhitungan fiskal dan peraturan fiskal, cara menghitung dan juga ke semua terkait pajak. Dan kalau niaga itu lebih ke cara membuat bisnis dan tata kelola pada sebuah perusahaan. Jadi tuh kalau niaga gampangnya niaga itu bisnis, negara kebijakan publik, fiskal itu pajak. Mata kuliah yang paling susah menurut gue itu DDA 2. Matematika bisnis. Matkul yang paling susah sih buat aku itu metode analisis kebijakan. Menurut aku sih negara dan pasar, karena itu nalarnya harus jalan banget. Kita harus ngeanalisis kayak situasi pasar di negara-negara lain, bukan cuma di Indonesia. Itu matkul hitungan gitu. Mungkin karena emang aku nggak begitu suka hitungan. Di situ banyak banget materinya, dan ditambah lagi dia bercabang-cabang, jadi submateri juga banyak. Mata kuliah yang paling mudah menurut gue teori organisasi. Tapi mungkin PTKP itu tata kelola perusahaan. Gampang banget buat dimengerti. Terus common sense. Kita sebagai mahasiswa kan sangat suka organisasi, mengikuti banyak kegiatan, banyak organisasi, banyak kepanitiaan. Jadi mudah banget buat kita mempraktikkan teorinya ke sebuah praktek di organisasi kita. Kalau menurut aku sih itu materinya interesting, jadi aku nggak merasa sulit dalam mempelajarinya. Jujur nggak ada, karena matkul di niaga tuh bukan yang antara sulit atau mudah, tapi tuh kalaupun gue kira mudah, pas dapet nilai itu kayak nggak pernah sesuai ekspektasi gitu loh. Pasti kayak kok cuma segini gitu, kok nggak A. Pengalaman yang berkesan menurut aku itu banyak banget di niaga, khususnya adalah pengalaman di himpunan niaga itu sendiri, atau namanya kita kenal atau kita sebut dengan Himania, yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga. Nah, ini merupakan jaket himpunannya, ini juga logonya. Nah, di Himania ini aku belajar banyak banget hal-hal baru yang menurut aku sangatlah bermanfaat buat aku pribadi, khususnya dalam perkembangan diri aku selama perkuliahan. Jadi banyak banget pengalaman berkesan selama aku di niaga, khususnya di Himania. Karena gue di semester 4, gue sempat ngerasain kuliah offline itu gimana, dan gue ngerasa pengalaman yang paling banget gue inget dan berkesan adalah bondingnya sih. Karena di niaga itu kita nggak hanya bonding di satu angkatan aja, tapi kita bonding ke angkatan atas sama ke angkatan bawah. Jadi kita ke angkatan atasnya deket, terus ke angkatan bawahnya juga deket. Jadi ibaratnya udah nggak ada gap tuh antara usia di niaga kayak gitu. Di niaga itu tuh ada banyak banget proker-proker dari himpunannya, Himania, yang seru banget menurut aku, apalagi pas aku masih maba, jadi aku masih belum kenal orang-orang kan. Terus ikut kepanitiaan tuh
membuka banget kayak pertemanan dan kenal orang-orang baru, kenal kating-kating. Jujur kalau di administrasi niaga sendiri belum ada karena kan nggak offline ya. Mungkin yang paling berkesan sejauh ini pakai jakun di depan rektorat, masih itu aja. Belum offline, jadi belum ada. 3 kata untuk niaga: inovatif, fun, and insightful. Yeay. Ambisius tapi solid. Asik, bonding, kekeluargaan. Underrated, fun, sukses. Keren abis deh. Yeay, udah gitu aja.